Waalaikumsalam. Ya Bu Bil. Terima kasih Pak, Bapak sudah menyediakan waktunya sesuai yang saya konfirmasi kemarin. Ini adalah Pak tugas guru penggerak, saya angkatan 11. Tugas ini adalah modul 3.1 yang mana modul ini bermaterikan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di dalam modul ini kami sebagai CGP diberi tugas untuk mewawancara kepala sekolah sendiri. Kemudian satu lagi kepala yang di luar dari sekolah. Langsung saja ya Pak. Maksudnya kalau di luar sekolah maksudnya apa Bu Bil? Ada lagi satu kepala sekolah yang kita sekolah lain ya. Iya Pak. Bisa lanjut Ya. Pak? Silakan Bu Bil. Yang pertama pertanyaannya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebenarnya di sekolah khususnya di SMA 1 Lima Bintang itu tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Namun tentu masing-masing kepala sekolah memiliki konsep yang berbeda, prinsip yang berbeda, dan juga cara penyelesaian masalah yang berbeda. Biasanya Bu Pil, saya secara langsung melakukan pengamatan, keliling menyempatkan diri bertemu dengan Bapak Ibu Majelis Guru, umumnya warga sekolah di sekolah kita. Setelah langsung mengadakan pengamatan, kita bisa membaca situasi yang ada di sekolah. Itu yang pertama, karena tanpa perantara Bu Pil. Kemudian yang kedua, bisa juga kita melalui komunikasi dengan Bapak Ibu Majelis Guru. Kita menyempatkan beberapa kali pertemuan secara instan dan mendadak, pergi ke ruang majelis guru, ke ruang wakil kepala sekolah. Maka kita mendengarkan beberapa pernyataan, informasi dari beberapa Bapak Ibu Majelis Guru. Kemudian setelah itu baru kita mencoba mengidentifikasi tentang permasalahan yang ada di sekolah Bu Pil. Baik Pak, terima kasih atas jawaban Bapak. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Ini sebenarnya pertanyaan yang agak rumit Bu Pil ya. Pertama sekali tentunya kita memiliki kolega, kita memiliki tempat untuk berkolaborasi Bu Pil. Jadi seperti yang saya katakan di awal, ketika datang permasalahan kita coba identifikasi, sehingga kita bisa memposisikan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Nah, bagaimana caranya? Tentu mengikut sertakan beberapa pihak. Saya karena mungkin sering secara intens dengan Bapak Ibu unsur pimpinan, maka kita coba berdiskusi dengan Bapak Ibu unsur pimpinan. Kemudian saya juga mengikut sertakan Bapak Ibu Majelis Guru Bu Pil. Setelah itu nanti baru kita coba menganalisa permasalahan yang kita hadapi. Nah, mungkin itu Bu Pil. Artinya kita berdiskusi secara bersama. Berkolaborasi. Iya Bu Pil. Oke, baiklah Pak, lanjut ke yang pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Baik Bu Pil. Pertama sekali kita coba setelah mengamati, kita coba identifikasi. Karena seperti ini Bu Pil, permasalahan itu sebenarnya banyak, tetapi harus kita kelompokkan. Ya, setelah kita amati, kita identifikasi, kita kelompokkan, baru kita kembali kepada pengentasan permasalahan yang dihadapi. Nah, disitulah kita nanti memanggil, mengikut sertakan, serta berkolaborasi dengan pihak tertentu. Karena ketika kita mengidentifikasi, kita akan mengetahui pihak mana yang terkait dalam permasalahan itu, Bu Pil. Ya Pak. Terima kasih Pak. Lanjut pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu yang pertama Bu Pil. Yang efektif adalah ketika ada masalah kita mengikut sertakan seluruh pihak.
pihak, apalagi benar-benar ada kepentingan atau keterkaitan dengan kasus itu. Karena apalagi sekolah kita ini bukil dengan jumlah siswa yang banyak, dengan jumlah siswa guru yang banyak, maka saya sesekali tidak ingin kita mengambil keputusan secara pribadi atau mungkin secara perorangan, melainkan hal yang efektif adalah mengikutsertakan seluruh pihak, Bapak Ibu Majelis Guru, unsur pimpinan, atau siapapun yang memang kita anggap bisa memberikan ide dan gagasan dalam mengambil keputusan. Baiklah Pak, luar biasa jawaban Bapak ya. Banyak sekali saya belajar dari Bapak. Oh, sama belajar rutinnya. Ya, yang kelima ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika ini Pak? Sebenarnya dari judul tadi saya mengatakan berat. Banyak tantangan mobil, apalagi nanti kita melihat arahnya jangan sampai kepada kepentingan secara pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai permasalahan ini nanti kita salah mengambil keputusan karena sama-sama benar, sama-sama ada positifnya, dan juga kita dituntut mengambil keputusan yang harus memilih di antara dua masalah. Jadi Bu Phil, pertama yang menjadi tantangan adalah sering terjadi masalah yang dihadapi oleh guru atau di sekolah kita ini adalah kita melihat orang yang yang masuk dalam kasus tersebut adalah sama-sama warga kita gitu. Nah, jadi kita tidak ingin sebenarnya permasalahan sekolah ditarik secara pribadi mungkin, sehingga kita kembali kepada aturan yang berlaku. Nah, itu yang sering jadi tantangan itu mungkin, membedakan antara, karena nanti kalau jatuhnya kepada perasaan tanpa aturan, nah itu akan terjadi nanti penyelesaian yang memang di luar daripada hal yang baik untuk sekolah kita. Nah itu mungkin. Lanjut Pak, yang pertanyaan yang ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat kejadian atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya Bupil selama ini terus terang itu jawabannya situasional ya. Karena kalau kita nanti buat secara kaku dengan terjadwal, kita tidak mengetahui kadang waktu dan jam berapa ada permasalahan. Jadi jawabannya situasional Bupil. Kita menyiapkan secara fisik dan psikis kita untuk mendengarkan keluh kesah dari warga sekolah mungkin. Jadi kita secara terbuka setiap hari mungkin. Jadi tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal mungkin. Ya, baik Pak, lanjut ke pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini di sekolah kita? Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan, bagaimanapun beratnya permasalahan, jika kita menangani secara bersama itu terasa mudah. Jadi Bu Phil, jawabannya saya terasa terbantu dengan Bapak Ibu Majelis Guru, dengan Bapak Ibu unsur pimpinan. Malah kadang mobil, meskipun permasalahan ini di sekolah, kita sering berbagi dengan pengurus komite. Kita terbuka kepada seluruh pihak. Jadi inilah yang membantu mobil, membantu menyelesaikan masalah. Jadi unsur pimpinan semuanya warga sekolah ikut ya Pak. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Banyak pengalaman, banyak hikmahnya mungkin. Di antaranya kita menyadari begitu pentingnya kita berdiskusi, pentingnya kita berkolaborasi, pentingnya kita ikut sertakan seluruh pihak. Kemudian yang kedua, disinilah kita dituntut antara mengedepankan
perasaan, emosional, atau memang aturan Bu Pil gitu. Jadi banyak manfaat yang kita rasakan setidaknya dengan menangani berbagai masalah dilema ini Bu Pil, kita bisa berbagi nampak kebersamaan kita di sekolah ini sehingga memang semuanya terasa mudah Bu Pil. Ya Pak, terima kasih Ya. atas jawaban Bapak. Semoga Bapak sukses selalu dan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan terhadap saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.